Pertama-tama, kelompok kami akan mempresentasikan tentang PT Indosemen Tunggal Prakarsa. PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini adalah salah satu produsen utama semen yang berkualitas di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985. PT Indosemen Tunggal Prakarsa ini sendiri telah memiliki 12 pabrik di Indonesia. Perusahaan ini juga merupakan produsen semen putih atau dari perusahaan tiga roda. PT Indosemen ini telah menerima gold rating dari Proper. Kemudian, perusahaan ini juga memiliki peningkatan efisiensi dan menerapkan konsep SCM. Selanjutnya, untuk manajemen distribution center. Jalur distribution dari PT Indosemen yaitu memiliki pusat distribusi di Jakarta Selatan. Namun, perusahaan ini juga memiliki banyak terminal di seluruh Indonesia seperti di Jabodetabek, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian, banyaknya terminal yang berada di hampir setiap provinsi Indonesia ini sangat memudahkan para konsumen dan juga PT Indosemen sendiri untuk melakukan proses relasi antara produsen konsumen maupun produsen reseller. Berikutnya, PT Indosemen memiliki pangsa pasar di atas 30% dan akan berkembang setiap tahunnya. Dengan ini, semakin banyaknya permintaan, PT Indosemen akan secara otomatis menambah pangsa pasar dan hubungan antara supply dan permintaan akan berjalan secara sejajar, di mana perlu adanya komunikasi yang sangat baik dan penerapan SCM yang bagus dalam PT Indosemen. Berikut adalah sistem informasi dan distorsi informasi. Yang pertama, sistem informasi yang dianut oleh PT Indosemen, yaitu Integrated Marketing Communication. Ini di mana sistem informasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal telah berjalan dengan lancar dan menyampaikan pesan efektif terhadap konsumen. Yang kedua, distorsi informasi yang dihadapi oleh PT Indosemen ditanggulangi dengan adanya press conference terhadap beberapa stasiun televisi dan sebagainya. Penyimpangan informasi termasuk salah satu tanggung jawab dari divisi Public Relation dari PT Indosemen itu sendiri. Dalam pemilihan supplier, PT Indosemen menggunakan permodelan Supply Chain Operation Reference atau SCORE versi 9.0. Model SCORE merupakan model dari operasi rantai pasokan berdasarkan proses yang mengintegrasikan tiga unsur utama dalam manajemen, yaitu BPR, benchmarking, dan BPA ke dalam kerangka lintas fungsi supply chain. SCORE membagi proses-proses supply chain menjadi 5 proses inti, yaitu plan, source, make, deliver, dan return. SCORE juga memiliki 3 level proses dari umum hingga ke detail, yaitu pengukuran. SCORE versi 9.0. Yang pertama yaitu level 1 adalah level tertinggi yang memberikan definisi umum dari 5 proses inti. Yang kedua dikatakan sebagai configuration level, di mana supply chain perusahaan dapat dikonfigurasi berdasarkan 30 proses inti. Perusahaan dapat membentuk konfigurasi saat ini maupun yang diinginkan. Yang ketiga, dinamakan proses unsur level yang mengandung definisi unsur proses, input metrik masing-masing unsur, proses, dan referensi. Dalam metode SCORE, terdapat atribut kinerja yang diukur, yaitu supply chain reliability, supply chain responsiveness, supply chain cost, dan supply chain asset management. Parameter atribut menggunakan metrik kinerja berikut. Yang pertama yaitu
Perfect Order Fulfillment atau POF adalah persentase dari pesanan yang terkirim lengkap dan pada waktunya sesuai dengan permintaan pelanggan dan barang yang dikirim tidak memiliki masalah mutu. Cara menentukan nilai POF adalah POF sama dengan total pesanan dikurangi jumlah pesanan bermasalah dibagi total pesanan dikali 100%. Yang kedua yaitu Order Fulfillment Cycle Time atau OFCT adalah jumlah waktu atau hari yang dibutuhkan sejak dari order diterima sampai produk diterima di tempat pelanggan. Besarnya nilai OFCT dapat diukur dari rataan jumlah hari yang dibutuhkan dalam pengiriman semen ke pelanggan, mulai dari pelanggan memesan barang hingga barang sampai ke tangan pelanggan. Lalu, Cost of Goods Sold atau COGS adalah biaya langsung untuk material dan biaya upah yang dibutuhkan untuk membuat produk. COGS diartikan dengan harga pokok penjualan. Untuk menentukan nilai COGS adalah COGS sama dengan inventory awal ditambah pembelian selama periode dikurangi inventory akhir. Lalu yang terakhir, Cash to Cash Cycle Time atau CTCCT. Metrik ini mengukur kecepatan supply chain mengubah persediaan menjadi uang. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan, maka semakin bagus supply chain perusahaan, baik memiliki siklus cash to cash pendek. Pada slide 9 ini, saya akan membahas tentang metode penghitungan besar opportunity yang dilakukan oleh perusahaan Indosemen Tbk. Mereka menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama adalah LOM, Loss Opportunity Measurement, yang kedua adalah COM, Cancelled Opportunity Measurement, dan yang ketiga adalah MISM, Market Share Measurement. Di mana LOM sendiri yaitu penghitungan dilakukan menurut besarnya pendapatan yang tidak dapat diraih atau loss sebelum order entry karena barang tidak tersedia. Sedangkan COM berbasis pada perhitungan dilakukan menurut besarnya pendapatan yang tidak dapat diraih atau loss setelah order entry yang disebabkan oleh pembatalan pesanan karena kinerja pengiriman yang kurang baik. Dan yang ketiga, Market Share Measurement. Metode ini menghitung perkiraan peningkatan pendapatan sebagai dampak dari terciptanya competitive advantage berdasarkan kategori customer facing metrics. Pada slide hasil pemetaan ini terdiri dari 3 poin, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Saya akan menjelaskan secara singkat apa saja isi dari level 1, level 2, dan level 3. Jadi pada level 1 berdasarkan tabel 2 yang terdapat pada makalah bahwa tujuan bisnis memberikan tingkatan layanan terbaik pada toko konsumen atau end user. Metrik POF pada data aktual PT Indosemen Tbk berada di antara parity dan advantage. Itu menandakan bahwa tingkat untuk tujuan bisnis mereka itu sudah cukup baik, dan untuk layanan kepada konsumen atau reseller juga sudah cukup baik. Dan untuk di poin kedua yang level 2 ini, pada pemetaan level 2 setiap proses inti dalam skor ditampilkan lebih rinci dari 3 tipe proses skor, yaitu planning, perencanaan, eksekusi, pelaksanaan, dan enable, pengaturan antara perencanaan dan pelaksanaan. Peninjauan rantai pasok pada level 2 lebih detail dilakukan pada pengidentifikasian nilai metrik POF dan OFCT yang masih kurang baik. Sedangkan pada level 3, berdasarkan tentang analisis pemetaan level 3 dilakukan untuk melihat lebih detail proses delivery karena memiliki kinerja yang paling rendah berdasarkan analisis level 2. Pemetaan level 3 dilakukan atas semua aktivitas dalam proses deliver sehingga diperoleh konfigurasi saat ini atau as in process, di mana masih berada di bawah target perusahaan. Pada slide 11 dapat dilihat rangkaian rantai pasok atau supply chain dari PT Indosemen Tbk. Jadi
pada gambar 3 yang atas bisa dilihat mulai dari pemasok, lalu masuk ke PT Indosemen Tbk, lalu masuk ke main di sini maksudnya adalah pabrik dari PT Indosemen Tbk dan juga main distributornya, lalu akan menyerahkan kepada city distributor dan yang akan menghandle ke toko atau end user. Tapi toko end user bisa juga langsung mendapatkan kiriman dari PT Indosemen Tbk. Dan untuk gambar 3 yang di bawah, ini adalah gambar secara garis kecilnya atau secara garis umumnya. Jadi tidak secara dipetakan satu-satu, tapi bisa dipetakannya melalui PT Indosemen Tbk langsung ke distributor atau toko dan end usernya. Sebagai kesimpulannya, PT Indosemen Tbk dalam menjalankan operasi produksinya mempunyai 2 jenis struktur rantai pasok yang melibatkan berbagai tahapan-tahapan dari pemasok hingga pelanggan atau end user. Struktur rantai pasok pertama adalah struktur rantai pasok proses order barang jadi atau semen. Struktur rantai pasok proses order barang jadi atau semen terdapat aliran material dan informasi. Skema rantai pasok proses order barang jadi atau semen yang terjadi aliran informasi diawali dari konsumen, city distribution, main distribution, PT Indosemen Tbk itu sendiri, dan pemasok. Sedangkan aliran material pada rantai pasok proses order barang jadi atau semen diawali dari pemasok, PT Indosemen itu sendiri, terus ke main distributionnya, ke city distributionnya, lalu ke konsumen atau reseller. Struktur rantai pasok kedua adalah struktur rantai pasok proses fisik yang terdapat pada aliran material dan informasi. Skema struktur tersebut diawali dari pemasok kepada PT Indosemen Tbk, kepada distributor atau toko atau pelanggan. Sedangkan yang terjadi pada aliran informasi diawali dari distributor kepada atau toko atau pelanggan kepada PT Indosemen Tbk, lalu kepada pemasok. Sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja metrik 1 level 1 adalah POF sama dengan 82,43%, OFCT sama dengan 2 hari, COGS sama dengan 53,84%, dan CTCCT sama dengan 53 hari. Dari hasil benchmark nilai POF dan COGS sebelum mencapai target. Sedangkan nilai OFCT dan CTCCT PT Indosemen Tbk telah melewati target yang ditetapkan. Dari penelitian gap analis diperoleh, PT Indosemen Tbk mengalami banyak kehilangan biaya karena ketidakefisien dan ketidakefektifan supply chain manajemennya. Pada level 2, ditelusuri lebih detail lagi dari level 1 dengan melakukan pemetaan level 2. Diperoleh hasil proses deliver semen memiliki kinerja paling rendah dan dilakukan analisis pada level 3 guna memaparkan lebih detail lagi proses deliver yang dengan kinerja paling rendah. PT Indosemen telah menerapkan supply chain manajemen dengan baik, yaitu menerapkan kelima proses manajemen inti dalam supply chain manajemen, sehingga keseluruhan unsur rantai pasok saling terintegrasi dan menghasilkan kinerja cukup baik. Namun, kurang memperhatikan proses pengiriman, bidang ekspedisi dan transportasi. Alternatif pemecahan atas masalah tersebut adalah PT Indosemen Tbk harus fokus dan konsisten dalam proses pengiriman untuk mencapai target-target metrik kinerja supply chain manajemennya, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan meningkatkan keuntungan perusahaan.